Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, ini ada berita info new terupdate fresh. Jan, pokoknya gejan. Deg-deg hos guys. Serius sekali ini ya guys ya. Yang dimana hari ini Pak Jokowi kan lagi menciptakan sejarah ya guys ya. Datang langsung ke persidangan. Ingat, Pak Jokowi bukan pewaris guys, tapi perintis ya guys ya. Dan Pak Jokowi membuktikan bahwa dirinya benar-benar sudah menjadi rakyat biasa ya guys ya. Kita patut apresiasi itu, walaupun nangatin nyong ora ikhlas guys. Tuh jangan Pak Jokowi nang sidang guys, jangan. Tapi ya inilah kehebatan Pak Jokowi ya guys ya. Apalagi ada rumor ya guys ya, dugaan ya guys ya, si Rismon yang membawa Dasko Don ya guys ya. Dasko Don. Dasko Don apa Don Dasko guys? Ya, Don Dasko yang dikatakan pernah bertemu dengan Refli Harun ya guys ya. Di sini Rismon bilang luar biasa guys ya. Tapi anehnya ya guys ya, kok bisa-bisanya ada video klarifikasi permintaan Don Dasko ini. Aduh, dia minta maaf ning siapa dia? Apakah minta maaf kepada Pak Jokowi atau kepada siapa? Lah, videonya ndi ya engko ditonton ya. Yang kan habis ngomong. Kalau lihat video saya, wajib hukumnya sampai selesai. Kalau tidak, wah, Rika kok dosa gue. Dan untuk Roy Suryo juga hari ini keputusan masalah pra-peradilan yang masalah tersangka. Dan besar kemungkinan pula ini kemarin menang, Siki orang bakal menang ya guys. Diwaliknya Siki, Jokowi menang, Roy Suryo kalah ya guys ya. Semoga saja seperti itu. Dan yang paling sangat danger, berbahaya sekali untuk Roy Suryo dan juga Tifa ya guys ya, masalah dirinya yang kena pasal berlapis ya guys ya. Kan otomatis ditanyakan videonya, buktinya ya guys ya. Lah guys, video yang dimana Roy Suryo dan juga Tifa itu akan kena pasal berlapis muncul guys. Kawus gue sih ya guys. Iya, karena apa? Pasti nanti ditanyakan oleh hakim dan jaksa. Mana Pak Jokowi video ataupun bukti yang dimana mereka akan dikenakan pasal berlapis ataupun undang-undang ITE. Oh niki yuk diputar guys, diputar. Jadi siap-siap saja, MBG gratis ya guys ya. MBG gratis. Oh, Hotel Prodo gratis guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Roy Suryo itu takut sidang pokok perkara, maka pra-peradilan terus-menerus diulang-ulang lagi biar dilama-lamain. Oh, boleh dong, boleh dong. Tetapi apapun itu, ini sudah kita lihat bahwa gejala bagaimana Roy Suryo ingin mengulur-ngulur waktu dan ingin menyaksikan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa. Tetapi apapun itu, strategi tetaplah strategi hukum. Kita lihat apakah yang kedua kali prapitnya akan diterima atau nebis in idem. Sudah pasti ditolak ya guys ya. Karena apa? Pra-peradilan yang Roy Suryo lakukan hari ini, keputusannya ya guys ya, kan hari ini itu masalah tersangka. Nah, muncul tersangka itu mudah sekali, yaitu 2 alat bukti. Sedangkan Pak Jokowi mempunyai 720 bukti ya guys ya. Jadi mencret kuesiki. Dan untuk Roy Suryo dan juga Tifa, lihat ini, karena ini adalah video yang dimana kalian dapat
12 tahun di Hotel Prodeo. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Wah, ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ada kekejaman yang luar biasa. Mereka melakukan online live di pemakamannya ibu Pak Jokowi. Benar. Apakah itu tidak merugikan? sangat merugikan. Mengatakan ini dan itu, saya nggak usah menyampaikan lah. Menyakitkan loh. Sampai begitu. Apa urusannya ijazah dengan dia harus live di dalam apa namanya di pemakaman, tempat pemakaman? Apa urusannya? Ada kata-kata ibu sambung dan sebagainya. Apa urusannya? Apa kesana analisa mereka? Artinya ada dugaan fitnah dan upaya pencemaran nama baik, dan juga ada informasi teknologi yang dimainkan. Kan tinggal kita, kenapa saya bilang ada informasi teknologi? Dia broadcast kok. Yang kita bawa itu adalah file ITA. Jadi gimana kita mau mengatakannya? Jadi ya kita ada aduan, kita sampaikan bukti awalnya, diperiksa di penyelidikan, ditemukan adanya peristiwa pidana, naik ke penyidikan, ditemukan adanya tersangka, dilimpahkan kemarin, dilimpahkan lagi ke pengadilan, selesai. Weh, krungu dewek mbok. Mereka terus-menerus mengaku sebagai peneliti, ya guys ya. Fakta dan kenyataannya, guys, kita dan seluruh rakyat Indonesia tahu betapa kejamnya mereka datang ke makam ibunya Pak Jokowi, ya guys ya. Sudah saya bilang, itu sangat menyakitkan sekali itu, guys. Karena apa? Ibu kandung, guys. Bisa diartikan, bisa dibilang katanya bukan ibu kandungnya. Tifa bilang kayak gitu kan? Apalagi Roy Suryo, ibu sambung katanya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan lagi jahat ya guys ya, tapi kejam ya guys. Ya, tidak masalah ya guys ya. Walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengekspresikan ke publik, sudah saya pastikan pula Pak Jokowi sakit hati, lara hati, ibu kandung ya guys ya. Dan tapi sekali lagi ya guys ya, kalau ini lepas lagi, ini benar-benar tanda tanya besar ini ya guys ya. Karena apa? Bukti sudah lengkap guys. Nah kalau dari Bung Yakub, apa yang saat ini pihak Anda tunggu sebenarnya? Apakah memang status tersangka yang diuji di pra-peradilan nanti ini salah satu yang dikhawatirkan? Karena kan kalau permohonannya dikabulkan, status tersangka juga akan dicabut. Ya, saya mungkin saya mencoba untuk mengambil pola pikir Bang Michael juga bahwa pengen menjadi pembelajaran hukum kan. Ya. Sama juga kami ingin ini cepat masuk pokok perkara agar menjadi pembelajaran hukum bahwa negara ini memiliki hukum positif yang berlaku. Betul. Kita tidak boleh menebar berita-berita bohong, fitnah itu tidak boleh, orang-orang tidak bisa dengan seenaknya tanpa data, tanpa hak bisa memfitnah orang, itu semua memiliki konsekuensi hukum. Jadi itu juga merupakan pembelajaran yang ingin kita tunggu juga, jangan sampai semua orang nanti di era post-truth ini bisa dengan mudah memfitnah orang bahwa ijazahnya palsu, padahal tidak. Bertahun-tahun melalui proses akademik yang sah dan semua ini bisa akan dibuktikan dan akan dibuktikan nanti di persidangan, tapi dikatakan palsu. Itu kan sungguh tidak melambangkan negara hukum. Itu yang kami tunggu juga. Maka poin pembelajaran penting itu juga bagi kami menjadi hal yang penting, Mbak Friska. Benar sekali itu ya guys ya. Ini semua untuk pembelajaran ya guys. Karena apa? Kalau tidak ada proses hukum yang adil, yang benar, itu sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Nanti banyak sekali orang dengan gampang memfitnah ya guys ya, tanpa adanya bukti. Jadi ya untuk Roy Suryo dan juga Tifa ya guys ya, yang selalu terus-menerus menyuarakan ijazah Pak Jokowi palsu, hari ini Pak Jokowi datang dan siap-siap kalian mencret gue ya guys ya. Tapi ada berita yang dimana Rismon kembali berkicau ya guys.
Tapi di sini bisa-bisanya membawa nama Dasko. Dan juga ada video klarifikasi langsung dari Dasko. Benarkah Dasko ikut bermain? Ingat, kalau Dasko ikut bermain, Kang Dasko, hati-hati Rika. Dan berikutnya ya mungkin chemistry di dalam RRT ini semakin dikuatkan karena klaim dari Refli Harun pada saat kami diperiksa setelah menjadi tersangka. Klaim dari Refli Harun, ya, ia mengaku bahwa ialah yang menghubungi Dasko. Ya, pengakuan dari Refli Harun ini, dialah yang menghubungi Dasko, ya, Supmi Dasko. Wow. Ya, sehingga kami tidak ditahan. Dan Itu pengakuan Refli Harun, gitu loh. Apakah benar? Ya, Dasko ini yang harus memberikan keterangan. Betul. Apakah benar? Ya, Refli Harun menghubungi Supmi Dasko ini, ya, pada saat di Polda Metro Jaya dia mengatakan, ya, Refli Harun mengatakan saya sudah menghubungi Supmi Dasko, ya, Dasko ini, gitu, ya, terus sehingga kami tidak ditahan. Nah, itu kan pengakuannya Refli Harun, saya nggak tahu, ya, klarifikasi itu yang harusnya diklarifikasi oleh Dasko karena namanya dibawa-bawa sehingga kami karena dihubungi Dasko itu kami tidak jadi ditahan. Betul. Apakah itu benar? Seharusnya kan malam itu kami ditahan, itu loh. Tetapi dari pengakuan Refli, dia menghubungi Dasko sehingga kami tidak ditahan. nah, Nah, berikutnya, ya karena itulah Roy semakin dekat ke RRT ini semakin dekat ke Refli Harun, ya, biar kalian tahu. Karena pengakuan itu, nggak tahu saya benar atau tidaknya itu. Nah, apakah penangguhan penahanan ini juga ada hubungannya dengan Refli Harun menghubungi Dasko juga? Saya nggak tahu. Ya, Dasko lah yang harusnya mengklarifikasi itu. Benar. Sebaiknya Dasko sebagai politisi tidak cawe-cawe dengan dengan persidangan atau kasus hukum ini, gitu loh. Harusnya Dasko yang memberikan klarifikasi. Saya tidak cawe-cawe, itu tidak benar itu Refli Harun menghubungi saya, membicarakan atau mengintervensi kasus kasus hukum ini. Ya, karena pengakuan Refli Harun dia dekat dengan Dasko karena satu kampung dan lainnya. Ya, Dasko lah yang harus mengklarifikasi itu, ya. betul sekali ya guys ya. Benar apa yang dikatakan oleh Rismon. Kuncinya Dasko, yang dimana Refli Harun dulu bilang katanya pernah menghubungi Dasko. Dan Rismon bilang gara-gara Dasko dulu mereka tidak ditahan. Dan Rismon pula menanyakan kepada Dasko. Jadi ya sangat-sangat benar kalau Dasko don, ya guys ya. Dasko don apa don Dasko guys? Harus dan wajib klarifikasi itu. Karena apa? Berbahaya sekali ini. Soalnya apa? Kita tahu sendiri. Hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu terus-menerus kayak gini guys ya. Tapi apakah benar Dasko itu ada upaya untuk memisahkan mereka? Saya bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian bisa menjawab? Kalau bisa, ya ajak lalen. Tuliskan komentar, ya guys. Tapi saya ingatkan ya guys ya. Kalau Dasko ikut campur, ya guys ya, menurut saya tidak masalah itu. Karena apa? Lah, Dasko guys. Bukan kami menyepelekan ya guys ya, tapi ya hati-hati baik. Itu jika ya guys ya, orang sih kepremanin guys. Oke. Saya coba hubungkan dengan peristiwa yang lain. Pada saat kejadian malam hari, yang tadi Rismon sampaikan, harusnya ditahan. Ketika penetapan tersangka waktu itu, kenapa nggak jadi ditahan? Malamnya saya juga dapat info A1. Apa itu? Adalah pada saat setelah pemeriksaan dan ditetapkan tersangka,
sudah oleh penyidik sudah disiapkan BAP penahanan, ya, berita acara penahanan sudah disiapkan, sudah diketik, tinggal tanda tangan. Para tersangkanya tinggal tanda tangan. Nah, dalam cerita A1 itu mengatakan bahwa karena mendapatkan telepon, kita nggak tahu telepon dari mana, ada atensi, jangan ditahan, kemudian saat itulah kemudian BAP yang sudah disiapkan oleh penyidik disobek-sobek. Wow. Lantaran sia-sia mereka bekerja selama ini, harusnya ditahan, ditelepon supaya tidak ditahan. Nah, ini ketika itu kita belum curiga dari siapa telepon itu. Yang paling pasti waktu itu informasinya ada atensi, sehingga kami tidak boleh menahan. Nah, kalau kemudian ada kita hubungkan dengan cerita Rismon seperti ini, ada kecocokan, ada kemiripan, ada patsel-patsel, sehingga nanti akan menepati bidangnya klop sesuai dengan bentuk dan dalam bidangnya. Wow, 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 wow. Ngeri, men. Wow, 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 wow. Pantesan. Aduh. Salut kepada penyidik ya. Salam hormat. Terima kasih banyak. Kalian telah bekerja keras untuk ini. Ya. Berbulan-bulan menyelesaikannya dengan bagus. Pada saat sudah mau dieksekusi, ya kita nggak bisa menyalahkan teman-teman penyidik. Salut. Salam hormat. Betul sekali ya guys ya. Kita tidak bisa menyalahkan penyidik. Karena apa? Pihak dari Polda, khususnya dari pihak penyidikan ya guys ya, itu sesuai kerjanya ya guys ya. Itu sesuai aturan undang-undang yang berlaku ya guys ya. Ada penjemputan paksa, itu ada juga di undang-undangnya ya guys ya. Walaupun nang GG, hakim G dewekan dianggap tidak sah ya guys ya. Tapi ya sekali lagi ya guys ya, ini nggak tahu benar atau tidak masalah Don Dasko yang diduga ikut campur ya guys ya. Karena apa? Ini sudah masuk ke ranah politik ya guys. Jadi kalian semua yang masih terus-menerus berharap ini bukan politik, wis nganah Rika, turu beturu. Tapi ini saya tidak tahu ya guys ya, muncul berita viral seperti ini kok bisa-bisanya Don Dasko klarifikasi minta maaf. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Waduh, guys, kok bisa-bisanya pas ya guys ya? Ada yang klarifikasi minta maaf. Ya, tapi ini nggak tahu ya guys ya, video untuk dan tentang apa ya guys ya. Apa kalian tahu ini video itu tentang apa? Jika tahu, ingat, tulis di kolom komentar. Karena apa? Wong saya kerjanya cuman reaction dan selalu melihat scroll di tok-tok ya guys ya. Ya jadi orang ngerti gie video apa. Tapi jika itu video yang dimaksud oleh Rismon, wah gaswat ya guys ya. Mudah-mudahan bukan video klarifikasi tentang masalah ucapan dari Rismon ya guys ya. Apa istimewanya si Rosuryo dan Tifa ini? Ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Dia sendiri yang membuat analisnya, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Jadi kok kita harus terbawa polarisasi mengikuti alur pikiran orang yang tidak jelas ini, yang orang cacat mental ini? Ini logikanya terbalik ini orang. Dia menuduh orang lalu disuruh untuk membuktikan. Oh, tunjukkanlah aslinya. Pakai logika terbalik dia. Kalau Anda menuduh itu silahkan. Nah, kalau dari proses penangkapan ini
apa yang dikatakan Bung Marsudi tadi itu betul. Tidak ada salah prosedur, tidak ada hal yang dilanggar. Betul. Kewenangan jelas mutlak kewenangan dari penyidik. Artinya kalau saat ini kasus ini kan atas laporan Pak Jokowi, Iya. pencemaran nama baik. Betul. Artinya di sini seorang pelapor lah yang punya dibebankan untuk membuktikan bahwa tersangka itu memang mencemarkan nama dia. Nah, Artinya nanti tugas Pak Jokowi yang membuktikan lihat pencemaran nama baik ancamannya nanti kan ya. menyebar, menganalisa, pasal 332, 35 itu ya, Undang-Undang ITE, kan mentransformasikan, merubah. Transmisi. Iya, merubah dia kan. Nah, itu kewenangan, makanya Jokowi, termasuk tadi dia menyatakan, kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, katanya. Serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, dan kita sama-sama mengawal proses ini. Kan seperti itu yang saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan ini sudah beralih kewenangan, belum beralih kewenangan karena belum tahap 2. Kewenangan itu mutlak di penyidik. Betul. Kalian yang lagi memburu ijazah Pak Jokowi, aku udah DM Pak Jokowi, ku bilang begini, Pak, gak usah dulu tunjukin itu ijazahnya yang asli. Tahan-tahan dulu Pak, gantung-gantung aja dulu. Ya Pak ya, tunggu dulu mata mereka tuh balik ke belakang Pak. Tunggu dulu Pak, mata mereka itu balik ke belakang posisinya. Nanti kira-kira kalau udah keluar darah dari mata mereka, baru tunjukin Pak itu ijazah aslinya gitu. Kalau sekarang biar dulu Pak mereka keluar-keluar mau kayak gimana. Pokoknya biarkan dulu lah Pak, soalnya lucu, biar ada hiburan kami loh ini loh pendukung Pak Jokowi. Aduh. Tapi masuk akal juga ya kan? Ya, seperti itu ya guys ya. Ngapain tunjukkan ijazahnya ya guys ya? Yang sudah saya pastikan mereka tetap tidak akan pernah mengakuinya. Karena apa? Wong nah atine ya guys ya. Atine wis bosok kuwi angel ya guys. Tapi jika nanti Pak Jokowi disuruh menunjukkan bukti yang dimana Roy Suryo dan juga Tifa akan dan bisa kena pasal berlapis, wah gampang sekali guys. Ngaduk diuk guys buktinya. Ingat, rekam jejak sangat menakutkan ya guys. Tapi sekali lagi, yang sudah dan tidak akan pernah lupa. Apa itu? Yuk sama-sama kita doakan untuk Insinyur Haji Joko Widodo yang hari ini datang ke persidangan untuk ya diberikan yang terbaik, diberikan kelancaran dan juga dipermudah segala urusannya. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro sakti, ojo materi. Lamun siro banter, ojo disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Black remaja nang bersama Jokowi. Saya hanya orang kampung, suara itu menggema. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa yang ingin memajukan negara. Petua lama kini kembali bicara, menuntun arah di tengah dunia. Lamun siro sakti, ojo materi, kuatmu hadir untuk mengayomi.
jejaknya kita